Bab 1750. Bukan salahnya anak nomor satu yang berbakti. Harus diakui bahwa Dewa Ye memang anak yang berbakti di dunia keabadian. Saat itu, dia memiliki kesempatan untuk melawan. Lagi pula, ada banyak orang di sisinya. Dan mereka semua memiliki kekuatan nyata. Ditambah klan Hela di luar. Dia memiliki kesempatan untuk melawan Tirnoling. Namun, dia tidak memilih jalan itu. Jika Yanyesa Hela tidak memaksanya pergi, dia pasti rela mati. Justru karena inilah klan Hela sangat kesal. Di seberang Mileye, lelaki tua berbaju hitam menatapnya. Apakah kamu masih mencoba untuk berdebat? Saat dia berbicara, tangan kirinya sudah memegang gagang pisau. Dan ada niat membunuh di matanya. Mileye tiba-tiba mencibir. Oh, kamu akan membunuh calon kepala keluarga klan Ye. Lelaki tua berbaju hitam itu mencibir. Calon kepala keluarga macam apa ini? Mileye tiba-tiba berteriak. Lancang. Ibuku mengangkatku sebagai calon kepala keluarga klan Ye. Apakah kamu buta? Pria tua berbaju hitam menatap Mileye. Mileye, apakah penting bagimu untuk memainkan trik tingkat rendah ini? Apakah ada artinya? Mileye tersenyum dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa aku berkolusi dengan klan Xiao. Apakah kamu punya bukti? Pria tua berbaju hitam itu mencibir. Aku tidak butuh bukti. Setelah suara itu terdengar, dia langsung menuju Mileye. Jelas. Dia ingin membunuh Mileye secara langsung. Dan pada saat ini, bayangan tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Itu adalah Dewa Binatang. Bang! Di depan Mileye, sebuah ledakan terdengar tiba-tiba. Dan saat berikutnya, Dewa Binatang dan lelaki tua berbaju hitam itu mundur dengan hebat. Setelah Dewa Binatang berhenti, dia menatap lelaki tua berbaju hitam itu dengan sorot kesungguhan di matanya. Pria tua berbaju hitam itu melirik Dewa Binatang dan hendak menyerang lagi. Ketika Mileye tiba-tiba menunjuk pria tua berbaju hitam itu dengan marah. Kamu pasti berkolusi dengan klan Xiao dan mencoba memecahkan klan Ye. Memecahkan klan Ye. Mendengar ini, semua master klan Ye di lapangan memandang lelaki tua berbaju hitam itu. Nyatanya, mereka sedikit bingung saat ini. Mereka secara alami menghormati Tirnoling. Tetapi sekarang Tirnoling tidak ada di sini. Jadi inilah masalahnya. Siapa yang harus mereka dengarkan? Mileye. Dalam keadaan normal tidak ada salahnya mendengarkan Mileye. Lagi pula Mileye sekarang menjadi klan Ye calon kepala keluarga. Tapi, siapa yang tidak tahu hubungan antara Tirnoling dan Mileye? Dulu Tirnoling hampir membunuh Dewa Ye. Tapi sekarang, Tirnoling telah membawa Mileye ke klan Ye lagi. Dan dia telah diberi gelar calon kepala keluarga. Dan biarkan dia mengikuti lomba atas nama klan Ye. Banyak master klan Ye tidak bisa lagi memahami niat Tirnoling. Apakah ibu dan anak itu sudah berdamai? Melihat ekspresi para master klan Ye di lapangan, wajah lelaki tua berbaju hitam itu langsung muram. Mana mungkin dia tidak tahu isi hati para master klan Ye ini. Hanya dia dan beberapa orang yang tahu tentang penggunaan Mileye. Dan hal-hal ini secara alami tidak mungkin bagi Tirnoling untuk berbicara dengan orang-orang di bawah. Gawat. Situasi ini dimanfaatkan oleh Mileye. Pantas saja pria yang satu ini setiap hari bergaul dengan klan Ye akhir-akhir ini dan sering menyebut dirinya calon kepala keluarga. Orang ini sengaja melakukannya. Direncanakan sebelumnya. Memikirkan hal ini, lelaki tua berbaju hitam itu malah menjadi tenang. Mileye pasti memiliki kartu andalan. Memikirkan hal ini, dia melihat ke langit. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan Tirnoling dan yang lainnya. Dua master super bergabung.
Saat ini Mileye di kejauhan tiba-tiba melihat ke arah pelindung Trifan Ye yang tidak jauh. Melihat Mileye, Trifan Ye sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Jelas, dia tahu apa yang akan dilakukan Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Pelindung Trifan Ye, apakah kamu masih mengakui aku sebagai calon kepala keluarga?" Trifan Ye memandangi Mileye, tetapi tetap tidak berbicara. Di arena, semua orang melihat Mileye. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Jelas mereka semua tahu niat Mileye. Mileye ingin merebut kekuasaan sekarang. Tapi atas dasar apa? Kekuatan. Kekuatan adalah segalanya. Alasan mengapa orang klan Ye menghormati Tirno Ling adalah karena kekuatannya. Apakah Mileye memiliki kekuatan itu? Tentu saja tidak. Trifan Ye memandangi Mileye, tetapi tetap tidak berbicara. Jika dia tidak berbicara, itu berarti penolakan. Klan Ye saat ini membutuhkan Tirno Ling, bukan Mileye. Hanya selama ada Tirno Ling di sini, klan Ye tidak akan diintimidasi. Dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi keluarga nomor satu di dunia keabadian. Dia tidak menyukai Tirno Ling, tapi dia menginginkan klan Ye lebih baik. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba mencibir. "Mileye, kamu pikir kamu bisa merebut kekuasaan dengan bersatu dengan klan Xiao dan klan Hela untuk menahan ketua klan?" "Konyol, konyol," tanya semua orang di klan Ye. "Apakah mereka menghormatimu? Apakah mereka menghormatimu?" Mileye tersenyum sedikit. "Sudah jelas tidak hormat." Pria tua berbaju hitam itu mencibir. "Sepertinya kamu tidak sebodoh itu sehingga kamu tidak bisa melihat fakta dengan jelas." Pada saat ini, dia malah santai. Mileye sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan semua master klan Ye. Orang-orang ini juga tidak menghormati Mileye. Mileye saat ini terlalu lemah. Antara Mileye dan Tirno Ling, semua orang akan memilih Tirno Ling tanpa ragu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan berkata pada dirinya sendiri, "Hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Selanjutnya, terserah padamu." Saat suara itu terdengar, matanya perlahan tertutup. Bang! Pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Bang! Dalam sekejap, semua master klan Ye di sekitar Mileye terkejut dan mundur. Pada saat yang sama, ruang hampa di sekitar Mileye mendidih saat ini. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Saat itu, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berkata dengan ngeri, Kamu akan terbangun." Saat dia berbicara, dia menghunus pedangnya dan menebas Mileye. Saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya, dan dia melambaikan lengan bajunya. Bang! Dalam sekejap, lelaki tua berbaju hitam itu langsung dikejutkan ratusan ribu kaki jauhnya. Dewa Ye. Di arena, semua master klan Ye menatap Mileye. Tidak, seharusnya Dewa Ye. Saat ini, Mileye rela menutupi jiwanya sendiri agar ingatan Dewa Ye bisa dipulihkan. Sebenarnya, ini sedikit berisiko. Kekuatannya saat ini masih belum sebaik Dewa Ye. Dia berinisiatif menghidupkan kembali ingatan Dewa Ye. Jika Dewa Ye berubah pikiran, dia akan sangat-sangat berbahaya. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa membiarkan Dewa Ye menangani urusan klan Ye. Dia tidak mau disalahkan atas klan Ye ini. Itu bukan salahnya sejak awal. Bersambung.